Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saila dengan NIM 4521020. Saya dari Prodi Akidah Filsafat Islam semester 2. Pada hari ini saya akan membahas tentang filsafat klasik, yaitu tentang pasca Sokrates. Ada beberapa bagian yang harus saya bahas, yaitu tentang skeptisme. Skeptisme yang agak umum, yaitu mereka yang berpikir di bidang teoris manusia tidak sanggup mencapai kebenaran. Sikap umum mereka ialah kesangsian. Skeptisme itu sendiri berarti keraguan-raguan atau swasangka atau sangsi. Aliran ini berpendapat bahwa di bidang teoris manusia tidak akan sanggup mencapai kebenaran. Skeptisme itu sendiri dibagi atas 3 zaman. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Skeptisme tidaklah merupakan suatu aliran yang jelas, melainkan suatu tendensi Herakleitos yang mengatakan bahwa realitas dalam proses menjadi semua mengalir, tidak ada yang tetap. Yang selanjutnya itu pada abad pertengahan. Menurut Agustinus, sikap skeptisme yang terjadi pada filsafat Yunani kuno adalah pertentangan batiniah. Sedangkan menurut zaman modern, jika filsafat Yunani kuno adalah ajaran yang menyatakan cerapan-cerapan indera adalah menipu atau menyesatkan, dan tidak ada cara memperoleh pengetahuan, maka dalam zaman modern berarti keraguan-raguan yang sistematis, dan masyarakatnya ada bukti sebelum suatu putusan diakui kebenarannya. Selanjutnya kita akan masuk ke tokoh-tokoh dan para isi pikirannya. Yang pertama yang kita bahas itu yaitu Piron. Piron ini mengajarkan bahwa kebenaran tidak dapat diduga. Kita harus sanksi terhadap sesuatu yang dikatakan orang benar. Menurut pengamatan Piron, pengamatannya memberikan pengetahuan yang sifatnya relatif. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang Timon. Timon adalah muridnya Piron. Timon membahas tentang etika. Ia juga meragukan logikanya Aristoteles yang deduktif. Ia menolak adanya suatu prinsip yang umum, yaitu yang pertama, manusia berakal, madu adalah manis. Akan diterimanya karena pernyataan terakhir ini sangat mungkin dan tidak dapat dipastikan secara mutlak. Yang selanjutnya, tadi kita membahas tentang skeptisme. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang stoikisme. Stoikisme ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang menurut logika. Logika menurut kaum Stoa ialah memperoleh kriteria tentang kebenaran. Menurut suatu kriteria yang belum diterangkan, bagi manusia, kriteria bagi suatu kebenaran ada versinya, kenyataan bahwa isi pandangan terletak pada buah pikiran. Selanjutnya kita masuk ke bagian fisika. Menurut kaum Stoa, alam semesta ini ditentukan oleh yang kuasa, yang disebut logos atau pemikiran alam. Oleh sebab itu, semua kejadian tidak ada tunduk kepada hukum alam yang berjalan. Yang ketiga yaitu bagian etika. Etika adalah mencari dasar umum, bertindak dan hidup tepat, kemudian melaksanakan dasar-dasar itu dalam kehidupannya. Pelaksanaan itu, dasar-dasar merupakan jalan untuk mengatasi suatu kesulitan. Tokoh dan para pemikirannya. Yang pertama, Epictetus. Epictetus itu sendiri ialah berpijak pada peran etis seseorang terkait dunia sosialnya, yang tertuang dalam 3 tahap program etika praktis. Yang B, Seneca. Seneca ada beberapa pemikirannya yang terkenal. Yang pertama, tentang inkritas manusia. Yang kedua, tentang kehendak.
Yang ketiga, kesatuan rasio dan moral. Selanjutnya yaitu C. Aurelius. Menurutnya, menggunakan pengetahuan tentang filsafat Stoik untuk mengubah perilaku dengan menjadi yang terbaik, berbudi luhur, dan menggunakan etika dimanapun berada. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam pembahasan tentang Epikurianisme. Epikurianisme itu sendiri ialah sistem filsafat yang didasarkan pada ajaran Epikuros yang didirikan sekitar pada tahun 370 sebelum Masehi. Ia adalah seorang materialis atomis yang mengikuti jejak demokrasi. Materialismenya ialah membuat dan menentang tahayul dan campur tangan para dewa. Sekian pemaparan dari saya. Terlebih dan tak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.